ruang lingkup di HR ini ada berapa nih? 6 gitu ya, kurang lebih ada 6. Struktur organisasi dibuat berdasarkan strategi perusahaan ya, balik lagi Bapak Ibu ya. Strategi perusahaan itu juga penting untuk langkah dari semua departemen. Rekrutmen itu sebuah proses yang sebenarnya ujungnya adalah tadi ya, dari kekosongan posisi gitu kan. Nah, dari mana jadi sebenarnya proses rekrutmen ini dimulai ujungnya? Jadi pada dasarnya proses rekrutmen ini sebenarnya idealnya diawali dari dibuatnya perencanaan tenaga kerja gitu ya. Nah, perencanaan tenaga kerja atau manpower planning ini dibuatnya kapan? Dibuatnya biasanya dibuat di akhir tahun untuk menjalankan strategi di tahun depan gitu. Nah, ini proses permintaannya. Jadi proses permintaan SDM-nya dimulai dari kita sebutnya user ya, atau orang yang membutuhkan, atau departemen yang membutuhkan ya. Terus prosesnya tadi ya, ada rencana pencarian sumber SDM dan anggarannya. Butuh anggaran kan? Nanti kalau pasang iklan kan butuh anggaran. Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata, saya harus rekrut orang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya, saya butuh tes kan nggak bisa jauh-jauh. Oke, nanti minta bantuan ke Hara Anargia misalnya, kan ada anggarannya juga. Ya, kemudian pelaksanaan pencarian, seleksi, dan penempatan. Nah, ini contohnya. Ini contoh sederhananya form permintaan SDM ya. Nah, ini ada manfaatnya apa sih? Dapat dipertanggungjawabkan tadi ya. Jangan sampai nanti lempar-lemparan, ya, lempar-lemparan antara orang yang minta dengan bagian HRD. Dapat dianalisa lebih detail tadi speknya, menjadi titik awal perhitungan tadi yang saya cerita kalau kita pakai KPI gitu ya. Jadi nanti HRD buat SOP tentang rekrutmen. Oh, ini contoh job requirement, ada trainer, alat tes gitu ya. Pengalaman jelas kelihatan, tapi yang ini kita nggak bisa mengkonfirmasi dari data tertulis, jadi kita harus konfirmasi menggunakan interview. Rencana pencarian SDM bisa dari internal, bisa dari eksternal, bisa. Jadi bisa saja karyawan yang sudah ada itu mengisi posisi lainnya, gitu ya. Nah, posting loker, ya, posting lowongan kerja perlu membangun yang namanya employer branding, gitu ya. Nah, maksudnya apa nih employer branding? Bagaimana kita membangun daya tarik perusahaan terhadap calon pelamar, gitu ya. Nah, ini employer brandingnya adalah nama besar perusahaan tersebut, gitu ya, nama besar perusahaan. Di belakangnya ini, ya, apa yang jadi perhatian utama? Ya, perhatian utamanya adalah bahwa antara lowongan dan lamaran itu match. Apanya yang match? Yang match itu persyaratannya, gitu ya. Nih, requirement-nya memang terpenuhi. Misalkan, supaya apa? Membantu kita juga untuk segera menyeleksi, gitu ya. Begitu ada yang sama keywordnya, kita bisa langsung pilih, gitu. Kita ambil sebagai prioritas. Ini proses seleksinya, contohnya seperti ini. Ketika di awal ada resume, ya, preliminary interview, gitu ya. Kemudian nanti ada metode seleksi, ada tes tertulis. Sehubungan dengan lamaran Anda, maka kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mengembangkan bisnis kami dengan posisi business manager. Dikasih tahu posisinya, tanggung jawabnya dengan siapa, gitu ya. Pada operation director. Kondisi kerjanya begini, karyawan dengan PKWT selama 1 tahun. Tanggung jawabnya 1, 2, 3, 4. Ya, kalau perlu target kerja. Waktu kerjanya jam sekian, mulai efektif kerja tanggal berapa, gitu ya. Terus metode seleksi tadi sudah ada ya, ada psikotes. Sekarang ini ada yang namanya ATS ya. ATS adalah Applicant Tracking System. Pada dasarnya singkatnya bahwa ATS ini adalah program atau software untuk men-tracking para aplikan, para kandidat, para pelamar, gitu ya. Jadi lamaran-lamaran itu nanti akan dimasukkan di scan dari sebuah sistem ya. Prosesnya seperti ini nih, ya, ada job vacancy di company, kemudian dipublish kan, kemudian ada yang lamar ya, aplikannya ini job seeker apply. Nah, resume-nya
dipilah ya based on keyword gitu. Jadi memang kita akan membutuhkan keyword tadi. Nah, berikan informasi penempatan nih, berikan informasi pada kandidat. Kasih offering letter bila perlu. Jadi offering letter tidak wajib, Bapak Ibu ya. Offering letter tidak wajib. Behavioral event interview. Ini adalah model interview ya yang berbasis pada behavior ya. Oke, apa sih itu behavioral interview gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah teknik wawancara dengan menggali informasi perilaku seseorang yang pernah dilakukan perilaku ya. Ya tujuannya apa sih bikin BI? Mengetahui apa sebenarnya dilakukan yang pernah dilakukan mereka gitu ya. Kemudian mengidentifikasi gambaran situasi kritis ya. Nah, di sini ya ada dua bisa dilakukan seperti ini Bapak Ibu Ibu Lina ya. Form evaluasi masa kerja 3 bulan ya, bisa yang perlu kita nilai sebenarnya apanya nih? Aspek kompetensinya, quality orientation-nya ya. Kemudian problem solving-nya atau apanya. Nah, ini yang harus didesain oleh masing-masing HRD terhadap orang tersebut gitu ya. Komunikasi dengan rekan kerja, ya, keahlian teknis, disiplin kerja. Nah, kemudian di sini ada nilai nih 1 sampai 5. Ini model lain ya, probation to evaluation form. Nah, di sini ada 2 faktor yang dinilai ya, 2 faktor yang dinilai. Nilainya sama 1 sampai 5. Pekerjaan, apakah menguasai pekerjaannya sesuai job desk gitu ya.